Halo dan selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa kita lebih dari 5.000 tahun ke belakang. Coba bayangkan sejenak sebuah dunia tanpa tulisan. Bagaimana caranya orang-orang zaman dulu mencatat sejarah, membuat undang-undang, atau sekadar menghitung stok gandum mereka? Selama ribuan tahun, manusia hanya bergantung pada ingatan dan cerita dari mulut ke mulut. Tapi kemudian, di suatu tempat di antara dua sungai besar, di wilayah yang kita kenal sebagai Mesopotamia kuno, semuanya berubah. Disinilah peradaban Sumeria menciptakan apa yang diakui secara luas sebagai sistem penulisan paling awal di dunia, cuneiform. Kata cuneiform sendiri berasal dari bahasa Latin cuneus, yang berarti berbentuk baji atau berbentuk pasak. Dan memang itulah ciri khasnya. Bayangkan Anda memegang sepotong tanah liat yang masih basah, media utama mereka, karena papirus dan kertas belum ditemukan. Lalu Anda mengambil sejenis alat tulis yang terbuat dari alang-alang yang disebut stylus untuk menorehkan tanda. Torehan itu menghasilkan guratan yang tebal di satu ujung dan meruncing di ujung lainnya. Persis seperti baji kecil, mereka menulis di atas lempengan tanah liat yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau dibakar di dalam tungku hingga mengeras seperti batu bata. Ini menjadikan tulisan mereka arsip yang sangat tahan lama. Para arkeolog memperkirakan cuneiform pertama kali muncul sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Ini adalah periode yang luar biasa. Bahkan baru Badebot sebelum piramida besar di Giza, Mesir, dibangun. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa orang Sumeria menciptakan sistem yang begitu kompleks? Awalnya, alasannya sangat praktis dan terus terang sedikit membosankan. Semuanya berawal dari kebutuhan akuntansi. Peradaban Sumeria sangat terorganisir. Mereka memiliki kota-kota besar yang ramai, kuil-kuil megah, dan jaringan perdagangan yang sibuk. Dengan semua aktivitas ini, mereka perlu cara untuk melacak persediaan gandum, jumlah ternak, dan transaksi pajak. Catatan paling awal cuneiform yang ditemukan oleh para arkeolog pada dasarnya adalah daftar barang, tanda terima, dan kontrak bisnis. Awalnya, tulisan ini berbentuk piktogram, yaitu gambar sederhana yang mewakili objek. Misalnya, gambar kepala sapi untuk melambangkan seekor sapi. Tapi seiring berjalannya waktu, tanda-tanda itu berevolusi. Gambar-gambar itu menjadi lebih abstrak, lebih efisien untuk ditulis. Dan yang paling penting, mereka mulai mewakili bunyi, bukan hanya objek. Inilah lompatan besar menuju sistem penulisan fonetik, di mana simbol mewakili suara dalam bahasa. Dengan cuneiform yang sudah matang, masyarakat Sumeria tidak lagi hanya bisa mencatat 5 karung gandum. Mereka bisa merekam seluruh bahasa mereka dengan segala kerumitannya. Dan saat itulah sejarah manusia benar-benar meledak. Tiba-tiba, pengetahuan tidak lagi harus diwariskan dari mulut ke mulut, yang bisa berubah atau hilang seiring waktu. Pengetahuan kini bisa disimpan secara fisik, diabadikan di atas tanah liat. Dengan cuneiform, kita mendapatkan hukum tertulis pertama di dunia, seperti Kodeks Hammurabi yang sangat terkenal, yang berisi ratusan aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Kita juga menemukan surat-surat pribadi yang memberikan kita gambaran intim tentang kehidupan sehari-hari, teks ilmiah tentang astronomi dan kedokteran, dan yang paling ajaib, karya sastra. Berkat lempengan-lempengan tanah liat yang keras inilah kita masih bisa membaca epos Gilgamesh, salah satu kisah pahlawan tertua di dunia yang ditulis lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan, sebuah cerita epik yang diciptakan di lembah Mesopotamia kuno masih bisa kita nikmati hari ini. Semua berkat goresan berbentuk baji yang sederhana.
Kisah ini bercerita tentang seorang raja yang mencari keabadian dan membahas tema-tema universal seperti persahabatan, kehilangan, dan makna kehidupan yang masih relevan hingga sekarang. Meskipun cuneiform pada akhirnya digantikan oleh sistem penulisan alfabet yang lebih sederhana seperti aksara Fenisia yang menjadi cikal bakal alfabet yang kita gunakan. Sekarang warisannya tidak bisa dilebih-lebihkan. Sistem inilah yang menjadi fondasi bagi semua sistem tulisan yang datang setelahnya. Cuneiform mengajarkan umat manusia bahwa menulis bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi kunci untuk membangun peradaban yang kompleks, melestarikan budaya, dan yang terpenting, merekam jejak kita dalam sang waktu. Cuneiform Sumeria benar-benar merupakan awal mula kata tertulis dan awal mula sejarah yang kita kenal. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menyukai perjalanan ke masa lalu ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.